sesuai rencana tadi, kita hari ini fokus mempersiapkan diri menghadapi PTS. Jadi yang kita bahas adalah latihan soal persiapan PTS. Untuk PTS, jumlah soalnya 10 anak-anak, 4 pilihan ganda, 1 pilihan ganda kompleks, 5 esai. Gitu ya. Jadi ada beberapa tipe soal yang harus anak-anak hadapi saat menghadapi PTS tahun ini. Ada perbedaan dibandingkan sebelumnya. Namun sebelum kita bahas, sebentar saya spotlight dulu video saya biar nanti bisa enak diakses anak-anak saat penjelasan. Mister, mohon maaf. Iya, Mbak. Suaranya kecil, Mister. Kecil lagi. Kayaknya ini Mbak, volumenya mengecil. Bentar, tak naik dulu. Bentar. Sudah mendingan? Sudah lebih jelas ya sekarang? Jelas, Mister. Oke. Baik anak-anak, langsung aja. Kalau yang belum ada catatan, belum ada buku catatan, silakan dipersiapkan karena ini tidak saya share ke anak-anak, hanya kita bahas di sini. Jadi kalau perlu ditulis, silakan ditulis gitu ya. Sudah siap semuanya? Baik, untuk nomor 1, model soalnya seperti ini. Yang saya bahas bukan soal PTS-nya, anak-anak, tapi hanya modelnya saja, gitu ya. Kalau model berarti bentuknya akan sama. Untuk nomor 1, yang saya ambil adalah masalah hukum dasar kimia, terutama di hukum pro, yaitu hukum perbandingan tetap. Yuk, jawabannya berapa kalau ada soal seperti ini? Ada percobaan reaksi antara tembaga dan belerang yang mampu membentuk tembaga 2 sulfida. Data percobaannya seperti itu. Strategi menjawabnya seperti apa? Terus jawabannya yang mana? Udah ada gambaran? Udah ada ide untuk jawab soal nomor 1 ini? Apa, Rek, jawabannya, Rek? Agak lama-lama lah. Kata kuncinya tadi kan sudah tak sampaikan. Ini menggunakan hukum cross, berarti perbandingan tetap. Dasar jawabnya gimana? Ya kita tinggal mencari aja data massa tembaga jika ditambah massa belerang itu sama persis dengan massanya tembaga sulfida. Itu adalah trik atau strategi yang digunakan untuk menjawab soal nomor 1. Data 1 mungkin enggak. Ini 18. Kalau ditambah 2 tidak mungkin sama dengan 6. Karena 18 tambah 2 itu adalah 20. Jadi data ini kalau kita gunakan untuk menentukan perbandingan masih butuh analisis lebih jauh. Jadi boleh kita tinggal dulu. Nah, data yang bisa langsung ketemu itu yang ini anak-anak. Yaitu saat 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, berapa perbandingannya? Ya ini aja dibandingkan. 8 dibanding 4. Ketemu. Berarti berapa kalau 8 dibanding 4? 2 banding 1. Dibanding 1. Berlaku enggak di data nomor 1? 2 banding 1-nya berlaku enggak? Ya berlaku. Berlaku. Ini 4 ke sini. Berarti cuma butuh 2 kan, berarti dibagi 2. Cuma butuh 2 gram. Nah, kalau di sini berarti butuh berapa gram anak-anak? Agar dia menjadi 2 banding 1. 4. Butuh 4. Di sini cuma butuh 4. Nah, kemudian 4 ditambah 2 hasilnya sama dengan 6. Artinya, di data nomor 1, itu tidak semua tembaganya bereaksi. Yang bereaksi hanyalah 4, yang bersisa ada 18. Begitu cara baca. Bisa dipahami ya? Begitu juga yang di sini. Coba, berlaku nggak hukum perbandingan itu?
tetap berlaku. Berapa? 2:1. Kalau 2:1, berapa di sini yang diperlukan harusnya, anak-anak? Ini kan juga 4 yang diperlukan kan ya. 8 ditambah 4 berapa? 12. Tetapi di sini masih menyisakan 1 gram yang belerang. Begitu. Jadi di semua data ini, hukum perbandingan tetap itu berlaku. Yang paling mudah digunakan untuk menentukan perbandingan yang di sini. Karena langsung massa tembaga ditambah massa belerang sama dengan massanya tembaga sulfida. Bisa ya analisis soal yang kayak gini. Ini adalah tipe soal ujian nasional. Yang saya ambil soal ujian nasional. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut untuk nomor 1? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, tak lanjut yang nomor 2. Gampang lagi kan nomor 2 ya? Cuma seperti ini aja. Jika dapat 100, saya aman nanti BTS. Larutan elektrolit kuat, kok kuat? Non-elektrolit dulu diminta ya. Non-elektrolit, kuat, dan lemah. Yuk, gambarnya yang mana? Secara berurutan. Non-elektrolit, kuat, dan lemah. Secara berurutan. Ada gambar kayak begini aja. 213, Mister. 213, betul. Luar biasa. Gampang ya. Cirinya yang non-elektrolit itu lampunya tidak menyala, tidak ada gelembung gas. Kalau yang kuat, lampunya menyala terang, banyak gelembung gas. Kalau yang lemah, ada gelembung gas, lampunya tidak menyala, atau lampunya menyala sedikit, ada gelembung gas. Itu ya perbedaan di antara ketiga jenis larutan elektron. Bisa untuk nomor 2? Baik, kalau sudah nggak ada masalah, tak lanjut yang nomor 3. Nomor 3 seperti ini, anak-anak. Ada bacaannya sedikit. Senyawa yang kita kenal memiliki berbagai bentuk geometri atau bentuk 3 dimensi. Geometri molekul dipengaruhi oleh banyaknya pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat. Selain mempengaruhi geometri molekul, keberadaan PEI dan PEB juga mempengaruhi polaritas suatu molekul. Ada data ini. Pertanyaannya di sini aja. Nah, yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Ini ada 4 katanya. Itu. Ini benar enggak? Ini benar enggak? Ini benar enggak? Ini benar. Nah, gimana cara jawabnya? Simple loh ya, soal nomor ini. Kalau misalkan kita harus membuat dari awal untuk NF3, ya dari konfigurasi elektronnya, karena sudah tak siapkan nomor atomnya juga. Untuk N nomor atomnya 7. Berarti kalau 7 itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p3. Berarti valensinya ada 5 di situ. Gambar aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berkaitan dengan F, sejumlah 3. Terus kita cari bilangan koordinasinya. 1, 2, 3, 4. Ketemunya 4 ya. Tapi dia punya bebas 1. Kalau punya bebas 1, berarti di atas. Ini yang ke samping, ini yang ke depan, ini yang ke belakang. Ini F, ini F, ini F. Apa geometrinya dulu anak-anak? Ini adalah segitiga piramida. Polar enggak segitiga piramid? Karena di sini ada elektron bebas, ini tidak bisa dihilangkan oleh vektor ikatan. Sehingga momen dipolnya tidak 0. Dia bersifat sebagai molekul polar. Berarti data yang pertama ini benar. NF3, geometrinya seperti ini, dia bersifat polar. Dan sekarang yang kedua, ada CCl4. CCl4. Kalau dikonfigurasi, C itu dapatnya 4 elektron valensi. Begini anak-anak. Terus kalau berkaitan dengan Cl, berarti begini. Mengikat 4 atom Cl, berarti bilangan koordinasinya kita bisa tentukan.
1, 2, 3, 4. Ini juga 4. 4 tidak ada yang bebas, berarti bentuknya asli. Nah, sini ya. Ini CL, ini CL, ini CL, ini CL. Apa geometrinya seperti ini? Tetra? Tetrahedra. Ininya bagaimana? Karena masih berikatan semua, berikatan normal, saling menghilangkan ikatannya, ini nilainya 0. Berarti dia bersifat non-polar. Begitu. Berarti data yang kedua, CCl4, geometrinya benar, sifatnya non-polar juga benar. Nah, kalau soal kayak gini anak gampang. Kalau satu ini sudah benar, otomatis yang nomor 3 ini juga benar, nggak usah ngecek. Kalau nomor 1 ini salah, nomor 3 ini juga pasti salah. Nggak usah ngecek lagi yang nomor 3. Nah, kalau 1 benar, 2 ini juga benar, kita masih perlu ngecek yang nomor 4. Karena bisa jadi jawabannya 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4. Berarti kita cek yang nomor 4 dulu. Di situ ada H2O. O itu kan begini. Nah, ginian ya. Bilangan koordinasinya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Juga 4. Tetapi dia punya 2 term bebas di atas sama di samping. Yang ke depan ada ikatan, ke belakang juga ada ikatan. Nah, begitu. Ini berbentuk huruf P, ininya juga tidak sama dengan 0, berarti dia bersifat polar. Berarti data keempat ini juga benar. Artinya 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Apa opsinya? Yang E. Bisa ya anak ya? Jawab kayak gini ya. Untuk nomor 3, saya desain seperti ini untuk soalnya. Tapi bukan ini. Oke, sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, tak lanjut nomor 4. Nomor 4 jauh lebih mudah. Soalnya cuma seperti ini aja. Apa tugasnya? Hanya mencari persamaan reaksi yang sudah setara. Setara itu berarti atom yang di kiri sudah sama dengan yang di kanan. Coba yang satu, setara atau belum? Setara. Setara. Kalau satu setara berarti 3 sudah kan ya? Yang nomor 2 bagaimana? Setara. Setara, luar biasa. Yang nomor 4 bagaimana sekarang yang terakhir? Setara atau belum yang Tidak. nomor 4? Tidak setara. Coba diperhatikan lagi, dicek lagi. BA-nya di sini berapa? BA-nya 1. 1. Ini juga 1, berarti kan sama ya. O-nya 2. Di sini 2 kali 1. O-nya juga 2. Berarti sama. Hidrogennya, ini ada 2. Ini ada 2. Berarti totalnya ada berapa hidrogennya? 4. 4. Di sini ada berapa? 4. Sama. Cl-nya di sini ada berapa? Kali ini. Berarti 2 ya. Di sini juga ada 2. Berarti ini juga termasuk persamaan reaksi setara. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Begitu anak-anak. Pas PTS, dicermati dengan baik ya. Perbedaan jumlah atom di kiri dan di sebelah kanan. Jika jumlah atomnya sudah sama, berarti dia setara. Kalau belum, berarti belum setara. Bisa untuk nomor 4? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, tak lanjut yang nomor 5. Ini anak yang saya maksud. Ini adalah soal pilihan ganda kompleks. Perintahnya di sini. Mencari 2 pernyataan yang benar. Ingat ya, 2 yang disuruh mencari. Pernyataan yang diberikan ada berapa? Ini ada 5. Berarti dari 5 ini ada 3 yang salah.
Yang mana yang salah? Kita analisis saja datanya. Waktu kita belajar gaya antar molekul, sudah pernah bahas grafik ini, yaitu hubungan titik di D dengan berat molekul dan kepolaran molekul. Berat molekul itu bisa dilihat dari posisi unsur di dalam tabel periodik. Di periode berapa dia. Semakin tinggi periodenya, berarti nomor atomnya semakin berat, semakin banyak, berat molekulnya juga semakin tinggi. Begitu. Coba pernyataan yang A, benar nggak? Yang A benar nggak kira-kira? NH3, HF, H2O, apakah membentuk ikatan hidrogen? Kita lihat grafiknya aja di sini. Ini kan titik D-nya cenderung lebih tinggi dibandingkan unsur golongannya gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan dia menyimpang titik D dibandingkan yang seharusnya? Berarti dia memiliki gaya antar molekul yang lebih kuat. Nah, syarat ikatan hidrogen, kemarin kan ini anak-anak, ada atom H yang bisa berinteraksi dengan unsur F, O, atau N dari molekul yang lainnya gitu ya. Kalau ini terpenuhi, berarti senyawa tersebut bisa membentuk ikatan hidrogen. Ini ada N dan H. Mungkin ketemu NH3 yang lain, berarti ada interaksi H sama N, berarti ada ikatan hidrogen. Ada H sama N juga bisa. Artinya, data yang pertama ini benar. Ketiga-tiganya bisa membentuk ikatan hidrogen. Ketemu yang satu, tinggal satu lagi, mana yang benar? Kalau yang kedua, titik di DSiH4 lebih tinggi daripada titik di CH4. Kita lihat, CH4 itu di sini, SiH4 itu di sini. Berarti kan benar ya, yang SiH4 lebih tinggi daripada CH4. Apakah alasannya karena ini berat molekulnya berbeda? Kita lihat, C ada di periode 2, Si di periode 4. Tadi disampaikan bahwa semakin tinggi periode, nomor atomnya semakin tinggi, berarti berat atomnya juga semakin besar. Artinya, berat molekul SiH4 itu lebih tinggi daripada CH4. Berarti benar juga ya di sini ya, sampai di sini. Nah yang terakhir, apakah benar gaya Londonnya lebih besar SiH4 dibandingkan CH4? CH4 itu bersifat nonpolar. Kalau di nonpolar, unsur segolongnya juga nonpolar. Ini nonpolar, ini juga nonpolar, ini juga nonpolar. Kalau sesama nonpolar, yang bekerja adalah gaya London. Semakin besar periodenya, jumlah elektronnya akan semakin banyak, makin mudah mengalami polarisasi. Kalau polarisasinya makin mudah terbentuk, berarti gaya Londonnya juga semakin kuat. Berarti gaya London SiH4 itu lebih tinggi dari CH4. Ini juga benar. Kesimpulan akhirnya, pernyataan yang B ini juga benar. Ketemu wajah jawabannya ya, A dan B. Sekarang gitu. Kenapa yang C kok salah? Karena ada kata ini anak-anak. Titik di senyawa hanya dipengaruhi oleh berat molekul. Padahal berat molekul itu bukan satu-satunya penyebab perbedaan titik di D. Apa aja yang menyebabkan perbedaan titik di D? Yang pertama, iya, perbedaan berat molekul. Semakin berat molekul, titik D-nya makin tinggi. Yang kedua dari polaritasnya. Semakin dia polar, titik D-nya juga semakin tinggi. Yang ketiga adalah kekuatan gaya antar molekulnya. Semakin besar gaya antar molekul, titik D-nya semakin tinggi. Contohnya ini, NH3 punya ikatan hidrogen. pH3 tidak punya ikatan hidrogen. Padahal keduanya adalah molekul polar.
lebih kuat yang ikatan hidrogen, titik D-nya lebih tinggi yang NH3. pH3 dengan ASH3 ini juga satu golongan anak-anak. Tetapi berat molekul ASH3 itu lebih tinggi daripada pH3, walaupun keduanya sama-sama molekul polar. Sama-sama polar, perbedaan berat molekulnya. Jadi dari grafik ini tuh banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Yang D, kenapa kok salah? SN4 itu di sini. Tertinggi untuk senyawa golongan 4A karena bersifat paling polar. Jadi sempat saya singgung, CH4 itu non-polar, berarti segolongan juga non-polar. Berarti penyebab salahnya itu di sini. Bukan karena kepolarannya, dia semakin tinggi, karena faktor berat molekulnya. Makanya yang D ini salah. Sekarang coba dilihat yang ini anak, yang E. H2TE itu di sini H2TE. SPH3 itu di sini. HI di sini. SNH4 di sini. Yang paling tinggi H2TE karena memiliki gaya London yang paling besar. Nah, kita perbandingkan sekarang. H2TE ini polar. Mirip H2S. Berarti bukan gaya London. SPH3 itu juga polar. HI juga polar. Tapi SN4 yang non polar. Berarti faktor penyebabnya bukanlah kepolarannya, bukan dari gaya Londonnya. Begitu ya. Berarti untuk nomor 5 jawabannya adalah A dan B. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan soal nomor 5. Tidak ada? Kalau tidak ada, tak lanjut yang tipe IC anak-anak. Tipe IC-nya juga ada 5 soal ini. Sudah saya siapkan semua. Apa yang nomor 6? Nomor 6 itu anak-anak diminta untuk menentukan geometri dan polaritas suatu molekul. Molekulnya adalah SF4. Berarti langkah pengerjaannya harus dimulai dari konfigurasi elektron. Ne 3s2 3p4 itu konfigurasinya S. Yang ini 1s2 2s2 2p5. Valensinya 6, valensinya 7, berarti S ada di tengah. 1 2 3 4 5 6. Ini berikatan dengan F yang pertama, kedua, ketiga, keempat. F-nya dilengkapi elektronnya, karena dia punya 7 ya. Ini juga sama. Nah, gitu. Kalau sudah, kita hitung bilangan koordinasinya. Ikatannya ada 1, 2, 3, 4, ditambah bebasnya 1 pasang. Berarti totalnya adalah 5. Kalau 5, geometri aslinya begini. Ini ke depan, ini ke belakang. Kalau ada bebas, ditaruh di sini elektronnya. Ini F, ini F, ini F, ini juga F. Apa anak-anak bentuk molekulnya ini? Koordinasi 5, punya 1 elektron bebas. Itu adalah pisau atau jungkit. Karena dia punya elektron bebas 1 dan ini tidak bisa dihilangkan dua ikatan ini dan ini, berarti momen dipolnya itu tidak sama dengan 0 yang menyebabkan dia bersifat polar. Jadi cara jawab yang nomor 6 itu seperti ini. Konfigurasi elektron, struktur Lewisnya, gambar geometrinya, baru ke namanya dan kepolarannya. Ada pertanyaan nomor 6? Nggak ada?
Baik, kalau nggak ada pertanyaan nomor 6, tak lanjut yang nomor 7 sekarang ya. Nomor 7 ini masalah hukum dasar kimia. Ada reaksi H2 ditambah O2 bisa membentuk H2O. Ini belum setara. Jadi kita setarakan dulu. 2, di sini 2. Selesai ya, gini aja ya. Perbandingan koefisiennya berapa, Nana? 2 banding 1 banding 2. Pertanyaannya di sini. Berapakah volume oksigen dan hidrogen yang diperlukan untuk menghasilkan uap air? Jadi ada uap airnya di sini. 60 liter. Berapa oksigennya? Berapa hidrogennya? Cukup pakai hukumnya Gay-Lussac. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Ayo, berapa yang di sini? Yang oksigennya? Dua banding 1. Kalau koefisiennya 2, volumenya 60 liter, anak-anak. Kalau 1 berarti berapa liter? 30. 30, betul. Yang di sini berarti berapa liter? 60. 60. Jadi cara jawabnya begini aja nanti. Untuk yang nomor 7. Gampang. Ada pertanyaan? Nomor 7? Enggak, baik. Kalau enggak, tak lanjut nomor 8 sekarang. Kalau nomor 8, anak-anak diminta mengurutkan daya hantar listrik larutan. Mengurutkan ada dua kemungkinan, anak ya. Dari kuat ke lemah atau dari lemah ke kuat. Tolong perhatikan dengan seksama perintahnya di sini. Untuk latihan ini diminta dari yang kuat ke lemah. Bagaimana cara mengurutkannya? Kalau ada senyawa kayak begini, M-nya sama lagi. Berarti harus tahu tipe senyawanya ya. Ini termasuk senyawa apa, senyawa apa, senyawa apa, senyawa apa gitu harus tahu. Yang pertama dulu, di situ ada NaCl. NaCl itu tipenya adalah senyawa ion, anak-anak. Kalau senyawa ion, dia selalu masuk sebagai elektrolit kuat. Berarti ionnya menjadi Na plus dan Cl min. Ion simbolnya N, ini satu, berarti jumlah N-nya adalah 2. Kalau molaritasnya adalah 1M, berarti dia kekuatannya adalah 2. Lihatnya begitu. Berbeda dengan CaCl2. Dia juga senyawa ionik, tetapi jumlah ionnya berbeda. Nah, begini. Ionnya ada 1 ditambah 2, ada 3. Berarti N-nya 3, dikali 1 kekuatannya menjadi 3. Yang NH4OH itu adalah basa lemah. Kalau basa lemah, berarti sebagai elektrolit lemah. Tidak usah kita urutkan di sini. Dan yang terakhir adalah NaOH. NaOH termasuk basa kuat. Kalau basa kuat, dia juga sebagai elektrolit kuat. Baru kita ionkan. Na plus ditambah dengan OH-. Ini N-nya juga 2. Kekuatannya 1M berarti juga 2. 2, 3, 2. Yang paling banyak, yang paling kuat. Berarti ini yang paling kuat, anak-anak. CaCl2 paling kuat. Diikuti oleh siapa? Ini sama-sama 2. Kalau sama-sama 2 berarti kekuatannya sama. NaCl boleh sama dengan NaOH. Yang paling lemah tadi siapa? Basa lemah, berarti NH4OH. Begitu cara jawabnya untuk nomor 8. Gampang ya? Cuma ngurutkan aja kok. Kalau di soalnya cuma 3, sekarang kita latihan, kita buat 4. Gitu. Nggak apa-apa, kita perbanyak di latihan.
Itu nomor 8, anak-anak. Sederhana sekali. Sekarang nomor 9. Nomor 9 kita hanya diminta untuk menyetarakan. Kalau menyetarakan juga butuh waktu lama. Yang A misalkan. C3H8O ditambah oksigen bisa membentuk CO2 dan H2O. Lihat aja di sini C-nya 3. Di sini masih 1, berarti perlu dikasih koefisien 3. Hidrogennya di sini 8. Di sini hidrogennya 2, berarti dikali 4. Oksigennya sekarang, ini jadi 6, ini 4. Jadi totalnya 10. Di sini sudah ada 1. Berarti masih kurang 9. Akarnya jadi 9, berarti dikali dengan 9/2 atau 4,5. Dan koefisien pecahan itu tidak boleh. Baru ini kita kali dengan 2. Agar koefisien tidak ada yang pecahan. Menjadi 2C3H8O ditambah 9O2 membentuk 6CO2 dan 8H2. Itu untuk yang A, seperti itu. Simpel kan ya? Kalau yang B bagaimana? Oh, yang B lebih gampang ini. Al ditambah H2SO4 membentuk Al2SO4 3 kali ditambah H2. Ini dilihat ini aja cukup anak-anak. SO4-nya ada 3 gitu ya. Berarti di sini SO4-nya masih 1. Agar sama, kita kali 3. Hidrogennya di sini 6. Di sini masih 2. Agar sama berarti dikali 3. Al-nya di sini 2, di sini 1, berarti dikali 2. Selesai, wes gitu aja. Untuk nomor 9. Tak butuh waktu 1 jam loh ya, kerjakan PTS ini selesai. Ada pertanyaan nomor 9, silakan. Kalau ada, disampaikan. Tidak ada? Baik, kalau nggak ada, terakhir, nomor 10. Kalau nomor 10 ya materi terakhir kemarin ya. Sebanyak 8 gram logam kalsium. Apa simbolnya anak kalsium itu? Kita harus membuat persamaan reaksinya ini. Ca. Direaksikan dengan asam klorida, berarti HCl. Dia bisa menghasilkan kalsium klorida, CaCl2, dan gas hidrogen, berarti H2. Udah setara atau belum ini anak-anak? Ini Ca-nya 1, 1. Hanya 1, di sini 2, berarti di sini perlu dikali 2. Cl-nya 2, di sini 2, berarti sudah sama. Cukup gitu aja penyetaraannya. Kemudian ada data di sini. Masanya 8 gram. Pertanyaan A-nya di sini, berapa masanya, berapa volumenya? Ini yang B. Gampang sekali. Ada massa, kita bisa mencari mol. Massa dibagi AR. Massanya 8, AR-nya 40. Ketemunya 0,2. Satuannya mol. Nah sekarang berapa molnya CaCl2 anak-anak? Ternyata koefisien Ca dan CaCl2 itu sama. Kalau sama berarti molnya juga sama. Ini molnya adalah 0,2. Ini pun molnya juga 0,2 karena koefisiennya sama semuanya. 1, 1, 1. Molnya dapat, kita bisa mencari massa. Mol dikali MR. Ininya 0,2. Nah, MR-nya berapa? Kita hitung aja. Ca itu 40. Cl itu 35,5 kali 2 berarti 71. Kalau dijumlah jadinya 111. Ini 111. Nah, gitu. Berarti kalau dikalikan 2, 2, 2, satu angka di belakang koma. 22,2 gram. Itu adalah massanya kalsium klorida.
Lah berapa volume hidrogen? Langsung masukkan mol dikali volume molar. Ininya 0,2, volume molar itu 22,4. Kalau dikalikan 448, 2 angka di belakang koma. Nah, gini. Jadi 4,48 liter. Selesai, wes. Cara jawab soal nomor 10. Cuma begitu. Masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada berarti kita sudah selesai untuk membahas soal UTS-nya. Nah. Model soalnya yang keluar ya kayak begitu. Jadi tolong dipelajari sebaik mungkin yang kita bahas ini tadi. Rekamannya nanti akan kami share, terus hari ini nggak ada tugas. Semoga PTS-nya hasilnya bisa maksimal, tetap rajin belajar, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chatting ke saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister.